Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi singkat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025 sampai 2030. Deddy Mulyadi tengah berupaya mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang terarah dan efektif dengan mengajak mantan menteri seperti Ignatius Jonan dan Susi Pujiastuti untuk menjadi penasehat akselerasi pembangunan daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Jawa Barat pada 11 April 1971. Ia lahir di tengah keluarga petani yang sederhana. Deddy adalah putra terakhir dari 9 bersaudara. Sejak kecil, Deddy sudah terbiasa mengolah sawah dan menggembala domba milik orang tuanya, sehingga budaya adat Sunda sangat melekat pada dirinya. Deddy kecil pernah bersusah payah hanya untuk bisa makan. Silsilah dari garis ayah. Deddy Mulyadi adalah putra dari Sahlin Ahmad Suryana. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader. Sang ayah hanya bisa berkarya di kemiliteran sampai usia 28 tahun karena sakit. Diduga ia diracun oleh mata-mata Belanda. Suryana kemudian bekerja di perkebunan. Itu pun tak lama karena ia tak ingin bersekongkol menjual pupuk secara ilegal. Sejak saat itu, Ibu Deddy yang bernama Karsiti mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah. Dari mulai menjadi kulit tandur sampai mencangkul. Deddy kecil terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa dinikmati pada tanggal 1 sampai 5 kalender muda. Selebihnya, ia akan kembali makan dengan garam. Karena itulah, untuk jajan, Deddy kecil harus bekerja keras. Misalnya, jika ingin es mambo, maka ia akan jualan es mambo terlebih dahulu sebanyak 1 termos es. Begitupun saat ia ingin bermain layang-layang. Ia akan jualan layang-layang. Namun, uang hasil jualan itu ia serahkan kepada ibunya. Ibu Deddy Mulyadi yang bernama Karsiti adalah aktivis Palang Merah Indonesia meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Deddy Mulyadi menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Subakti Subang dan melanjutkan ke SMP Kalijati yang diselesaikan pada tahun 1987. Deddy Mulyadi jarang sekali meminta sesuatu kepada ibunya. Rengekan yang ia ingat adalah saat dirinya ingin mendapatkan 2 ekor domba untuk digembala. Mendengar rengekan Deddy, sang ibu menjual cincin seharga Rp7.500 untuk mendapatkan 2 ekor domba, jantan dan betina. Setiap hari, Deddy dibantu kakak nomor 2-nya, Kang Ade, menggembala domba. Sang ibu membantu menyabit rumput. Dari 2 ekor dombanya, kemudian berkembang menjadi 40 ekor. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Deddy dan kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, bila ada saudara yang akan syukuran menikah atau keperluan lain, hasil dari domba Deddy lah yang menjadi bantuan. Memasuki usia SMA, Deddy melanjutkannya di SMA Negeri Purwodadi. Deddy bekerja sambilan sebagai tukang ojek di kampungnya. Dari situ, dia bisa mengumpulkan Rp2.000 per hari sebagai tambahan uang biaya sekolah. Deddy Mulyadi lulus SMA pada tahun 1990. Selepas SMA, Deddy kemudian sempat menjajal kemampuan diri untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara. Terlebih lagi, ia mempunyai sosok idola yaitu M. Yusuf. Untuk itu, dia mendaftarkan ke Akabri dan Secapa. Namun sayangnya, kedua upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kg tak cukup dari persyaratan minimal yaitu 55 kg. Deddy lalu menjajal masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Ia lulus
namun tidak diambilnya karena tak ada biaya. Gagal melanjutkan sekolah, Dedi memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta dengan membawa 5 helai pakaian. Sang kakak bekerja sebagai penjaga genset di perusahaan yang memiliki penghasilan Rp100.000 per bulan setelah potongan bank. Tak berapa lama, Dedi pun nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman di Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan atau bisnis apapun yang penting halal. Ketika kuliah sekitar tahun 1994, Dedi aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstrak. Semasa berorganisasi, Dedi dipercayai menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI tahun 1997, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI tahun 1998. Setahun sebelum lulus, yaitu pada tahun 1998, Dedi Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati. Dari pernikahannya, ia dikaruniai anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Dedi Mulyadi lulus dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman dan memperoleh gelar pada tahun 1999. Kekritisan Dedi Mulyadi mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 1999 sampai 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E melalui Partai Golkar. Masa kerja itu tak selesai karena Dedi dipinang mendampingi Lili Hambali pada Pilkada tahun 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta 2003 sampai 2008. Dedi Mulyadi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta bersama Lili Hambali Hasan untuk periode 2003 sampai 2008. Terpilihnya Dedi sebagai Wakil Bupati Purwakarta menjadi prestasi tersendiri karena ia menjadi Wakil Bupati termuda, yakni masih berusia 32 tahun. Di tahun yang sama, Dedi menikah dengan Anne Ratna Mustika. Pada tahun 2008, ia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2013, berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dipercaya oleh rakyat, pada periode selanjutnya, Dedi Mulyadi kembali terpilih menjadi Bupati untuk periode 2013 sampai 2018 berpasangan dengan Dada Koswara. Dedi dipercayai oleh masyarakat Purwakarta menjabat sebagai Bupati selama 2 periode berturut-turut. Berkat jejak politiknya yang gemilang, pada tanggal 23 April 2016, Partai Golkar secara aklamasi memilih Dedi Mulyadi untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai 2020 menggantikan Irianto MS Syafriuddin. Sebelumnya, ia juga pernah dipercayai menjadi Ketua DPD Golkar Purwakarta tahun 2004 sampai 2007. Pada tanggal 21 September 2018, Dedi terpilih menjadi Ketua Tim Kampanye Jokowi Ma'ruf Amin di wilayah Jawa Barat. Pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018, Dedi Mulyadi maju sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Miswar sebagai calon gubernur. Namun, Dedi kalah dari pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul. Dedi Mulyadi kemudian nyalek dan terpilih sebagai anggota DPR RI 2019 sampai 2024 di Dapil Jawa Barat 7 dari fraksi Partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Pada tahun 2023, Dedi Mulyadi kemudian memutuskan untuk tidak bersama Partai Golkar dan mundur sebagai anggota DPR RI. Dirinya melanjutkan perjalanan politiknya dengan bergabung bersama Partai Gerindra.
Pada Pilkada tahun 2024, Deddy Mulyadi ikut berkontestasi bersama Erwan Setiawan sebagai calon gubernur Jawa Barat 2025 sampai 2030 dari Koalisi Indonesia Maju. Dengan mengusung visi Jabar Istimewa, menjadikan visinya sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dari segala aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Hingga hasil pemilu Gubernur Jawa Barat tahun 2024, pasangan Deddy Erwan memenangkannya dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilu Gubernur Jawa Barat, yaitu sebanyak 62,22% atau 14.130.192 suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2025 ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat bahwa pasangan Deddy Erwan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan surat edaran dengan nomor 37/HUB.02/Kesra yang mulai berlaku pada Senin 14 April 2025. Surat ini bertujuan untuk mengatur penertiban jalan umum dari aktivitas pungutan atau permintaan sumbangan masyarakat. Surat tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan perangkat desa di seluruh wilayah Jawa Barat dengan imbauan agar mereka memastikan jalan umum di masing-masing wilayah terbebas dari praktik pungutan liar atau pungli atau pengumpulan sumbangan masyarakat. Selain keputusan larangan pungutan liar ini, berikut adalah beberapa daftar keputusan Deddy Mulyadi yang menuai perhatian publik. Yang pertama, efisiensi anggaran pemerintah daerah. Deddy menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran dilakukan dengan menghapus pengeluaran untuk baju dinas, menghilangkan anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai 1,5 miliar rupiah, serta memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri dari 1,8 miliar rupiah menjadi 700 juta rupiah. Ia mengungkapkan bahwa total efisiensi anggaran termasuk pemangkasan belanja untuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang dinilai tidak mendesak mencapai 5 triliun rupiah. Dana hasil efisiensi tersebut menurut Deddy akan dialokasikan untuk sektor pendidikan seperti pembangunan ruang kelas dan sekolah baru serta infrastruktur jalan termasuk jalan lintas Parung Panjang, Jalan Puncak 2, dan Jalan Penghubung Sukabumi Pangandaran. Yang kedua, normalisasi sungai. Yang ketiga, pembangunan 1000 rumah apung. 4. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. 5. Larangan studi tur dan pemecatan kepala sekolah. 6. Evaluasi izin tambang di Jawa Barat. 7. Bentuk Satgas Anti Premanisme. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 yang dibacakan di rapat paripurna DPRD Jawa Barat Jumat 21 Maret 2025, Deddy mengumumkan pembentukan satuan tugas atau Satgas Anti Premanisme di seluruh wilayah provinsi. Langkah ini menyusul meningkatnya keluhan atas tindakan intimidatif yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dan LSM. Mereka disebut kerap melakukan pemerasan terhadap perusahaan, terutama menjelang hari raya dengan dalih permintaan tunjangan hari raya. Deddy Mulyadi membuat kebijakan dengan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut akan dihukum secara adat, misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa, sehingga peraturan tersebut
dapat terrealisasi dengan baik. Kepala Desa Cilandak, Dadan Jakaria, sudah mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa. Jika ada tamu yang waktu kunjung pacar, KTP, kartu mahasiswa dan pelajarnya akan ditahan. Jika sudah lewat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pihak lelaki atau yang berkunjung akan diusir. Menurut Dedi, realisasi kebijakan ini nantinya akan ada di setiap desa atau kelurahan yang ada di Purwakarta. Dan akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga akhlak para remaja, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Juga memungkinkan untuk menindak dengan pengkawinkan paksa. Kebijakan lainnya yang cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha kecil adalah larangan usaha permainan daring dan PlayStation. Semua warung internet atau warnet yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan permainan daring dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak atau pelajar yang cenderung berperilaku negatif, namun tetap dapat dilakukan di rumah. Pada Kamis tanggal 6 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memerintahkan pembongkaran Hibis Fantasi, taman hiburan di Puncak, Kabupaten Bogor, yang baru dibuka Desember tahun 2024, karena dikhawatirkan menimbulkan banjir bandang di Jakarta dan sebagian wilayah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahun 1998, Dedi Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati. Dari pernikahannya, ia dikaruniai satu orang anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Sayangnya, Sri Mulyawati meninggal dunia sejak Maulana berusia 3 bulan. Maulana Akbar Ahmad Habibi lahir pada tanggal 3 November 1999. Maulana Akbar adalah lulusan dari Universitas Pajajaran. Ia mengikuti sang ayah terjun ke dunia politik. Maulana Akbar lolos ke DPRD Jawa Barat dengan 400.478 suara di daerah pemilihan atau Dapil 10 yang meliputi Purwakarta dan Karawang. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, Maulana Akbar mengaku bakal lebih rajin turun ke masyarakat, terutama di daerah pemilihannya. Kemudian pada tahun 2003, Dedi Mulyadi menikah lagi dengan Anne Ratna Mustika, yaitu seorang mantan Mojang Purwakarta yang juga keponakan dari Dr. Andes Haji Bunyamin Dudi, Sarjana Hukum, Bupati Purwakarta pada periode 1993 sampai 2003. Dari pernikahannya, Dedi dan Anne dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip. Ia lahir di Purwakarta pada tanggal 10 September 2003. Ia mengikuti jejak kedua orang tuanya. Yudhistira merupakan sosok yang terbilang aktif. Dikutip dari berbagai sumber, Yudhistira menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Indonesia Purwakarta sejak 10 September tahun 2023. Ia cukup aktif melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh di Purwakarta. Ia juga aktif dalam gerakan relawan anak muda Ambu Ane yang berfokus pada meraih dukungan dari kalangan milenial dan Gen Z di Purwakarta. Yudhistira pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Purwakarta dan SMA Negeri 1 Purwakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan. Yudhistira sejak kecil tertarik dengan pewayangan. Ia sudah menekuni ilmu pedalangan sejak kelas 6 SD di Padepokan Seni Giri Harja di Jelekong, Kabupaten Bandung. Atas kepiawaiannya menjadi seorang dalang, ia berhasil menjuarai berbagai perlombaan dalang. Yudhistira dikabarkan saat ini menjadi ketua seniman Sunda dengan nama grup kesenian Dangiang Kahuripan. Yang kedua, Hyang Sukma Ayu.
Niyang lahir di sebuah rumah sakit Bandung pada Kamis tanggal 18 April tahun 2019. Saat ini usia Niyang sudah menginjak 6 tahun. Nama Yang Sukma Ayu memiliki unsur kesundaan, identik dengan dirinya yang dikenal pula sebagai budayawan Sunda. Yang itu bisa diartikan adalah langit, seperti Parahyangan yang berarti alam langit. Sukma artinya ruh dan Ayu memiliki arti lembut. Dedi menjelaskan bahwa harapannya itu sesuai dengan pepatah Sunda yang memiliki keterkaitan dengan sifat seorang wanita Sunda yang kuat dan sulit dipatahkan. Pada tanggal 22 Februari tahun 2023, Dedi Mulyadi dan istrinya Ane Ratna Mustika atau Ambu Ane bercerai. Ane Ratna Mustika lahir pada tanggal 28 Januari 1982 adalah Bupati Purwakarta periode 2018 sampai 2023. Ia adalah Bupati wanita pertama Kabupaten Purwakarta. Pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika berpasangan dengan Aming sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Demikianlah video biografi singkat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.